Selamat datang dan halo semuanya. Kami senang bisa berbagi analisis kami tentang PT Campina Ice Cream Industri Tbk, salah satu produsen es krim terbesar di Indonesia. Perkenalkan, saya Rafita Atika Gusdikrum dengan NRP 243241062 dan rekan saya Anggi Siti Nur Fatimah dengan NRP 243241020. Dalam video kali ini, kami akan memandu kalian dalam menganalisis menyeluruh tentang PT Campina Ice Cream Industri Tbk, mulai dari profil perusahaan, valuation, investment summary, financial analysis, hingga aspek ESG secara lengkap dan mendalam. Oke, yang pertama yaitu basic information, di mana emiten PT Campina Ice Cream Industri Tbk diperdagangkan dengan kode saham CAM di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini bergerak di sektor utama barang konsumen primer dan subsektor makanan dan minuman. Berdasarkan data pasar terkini, di mana asumsi data 3 Oktober 2025, harga saham CAM berada pada kisaran Rp210 per lembar. Dan dalam rentang perdagangan terakhir, harga saham bergerak antara tertinggi pada Rp218 dan terendahnya pada Rp212. Dengan harga tersebut, kapitalisasi pasar atau market cap mencapai sekitar 1,26 triliun. Kemudian analisis kali ini memberikan rekomendasi hold untuk saham ini dengan menetapkan target harga konservatif di Rp250 per saham. Kemudian secara struktur kepemilikan, saham CAM sangat terkonsentrasi di tangan Sabana Prawijaya yang menguasai sekitar 83,94% dari total saham dan menyisakan free float atau saham publik yang rendah, yaitu sekitar 9,47%, yang dimana itu merupakan sebuah faktor yang penting untuk diperhatikan dalam analisis likuiditas saham. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang business description dari PT Campina Ice Cream Industri Tbk atau yang lebih dikenal dengan kode saham CAMP atau CAM. Campina merupakan salah satu produsen es krim terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1972 dan resmi menjadi perusahaan publik atau terbuka pada tahun 2017 setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Campina bergerak di sektor industri makanan dengan fokus utama produsen dan distribusi es krim. Seluruh pendapatan bersih perusahaan yaitu 100% berasal dari penjualan es krim yang mereka hasilkan. Keunggulan utama Campina terletak pada manajemen rantai dingin atau cold chain efisien serta portofolio produk yang sangat beragam dan menjangkau seluruh segmen konsumen mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu, Campina juga disebut sebagai perusahaan inovatif, salah satu melalui peluncuran Luvelite atau es krim non-dairy pertama di Indonesia yang menyasar konsumen dengan gaya hidup sehat. Kalau kita lihat dari kontribusi pendapatan per segmen keluarga dan premium berkontribusi sebesar 40 hingga 50% dari total pendapatan. Kemudian disusul dengan segmentasi anak-anak yang berkontribusi sekitar 35 hingga 45% dari total seluruh pendapatan. Kemudian disusul oleh segmentasi healthy lifestyle dan lainnya yang berkontribusi kurang dari 10% dari total pendapatan. Dari sisi kepemilikan saham, struktur CAM tergolong sangat terkonsentrasi, di mana Sabana Prawijaya memegang saham sekitar 83,94% saham, disusul oleh Justiani Hadi Pranoto sebesar 5,06% dan sisanya 9,47% merupakan saham publik atau free float. Karena kepemilikan saham yang sangat terkonsentrasi ini, likuiditas saham CAM di pasar tergolong sangat rendah, sehingga menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh investor. Kemudian ada industry overview dan competitive positioning. Yang pertama untuk industry overview. Industri es krim di Indonesia mengalami tren pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat dan urbanisasi. Nilai pasar es krim nasional diperkirakan tumbuh dengan CAGR sekitar 5-7% hingga tahun 2030. Seiring perubahan pada konsumsi menuju produk praktis dan siap saji, struktur pasar bersifat oligopolistik dengan pemain utama seperti PT Campina Ice Cream Industri Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk atau Walls, dan Ice Group mendominasi berbagai segmen harga. Dengan tren kesehatan meningkatkan permintaan produk rendah gula dan berbahan alami, sementara perkembangan distribusi digital memperluas jangkauan pasar. Meski potensi pertumbuhan besar dengan konsumsi per kapita yang masih rendah, tantangan utama berupa fluktuasi harga, bahan baku, biaya logistik tinggi, dan persaingan harga ketat tetap ada. Dukungan pemerintah lewat kebijakan substitusi impor dan promosi industri halal memperkuat prospek industri es krim nasional ke depannya. Kemudian untuk competitive positioning, yaitu ada market share, di mana berdasarkan data terbaru pada tahun 2025, PT Campina Ice Cream Industri Tbk termasuk dalam 3 besar pemain utama di industri es krim Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 20%. Walau begitu, Campina masih berada di bawah pimpinan pasar seperti PT Unilever Indonesia Tbk atau Walls dengan pangsa pasar yang cukup besar. Kemudian ada product innovation, di mana Campina terus berinovasi dengan mengeluarkan produk es krim berbahan alami, rendah gula, dan varian berbasis nabati untuk menjawab tren konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Dan peluncuran kolaborasi dengan merek internasional seperti Disney dan Nickelodeon memperkuat posisinya di segmen pasar yang lebih luas.
Kemudian ada distribution dan coverage, di mana distribusi Campina mencakup berbagai saluran, termasuk modern trade, retail tradisional, berkembang, serta saluran digital dan e-commerce yang semakin berkembang, meningkatkan jangkauan pasar ke seluruh Indonesia, meski tantangan logistik masih ada terutama untuk daerah yang terpencil. Kemudian yang terakhir ada pricing strategi, meskipun menghadapi tekanan harga dan kompetitor asal Cina seperti ICE yang masuk pasar dengan harga yang agresif, Campina memilih menjaga kualitas tanpa mengikuti strategi dumping harga yang dinilai lebih sustainable. Selanjutnya kita beralih ke investment summary PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Dari grafik kinerja keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk selama periode 2021 hingga 2024, kita bisa melihat tren pendapatan dan laba bersih yang relatif stabil walaupun sempat terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pendapatan Campina mencapai sekitar 1,02 triliun dengan laba bersih sekitar 103,2 miliar, menandai awal pemulihan setelah pandemi. Kemudian pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan stabil dengan pendapatan 1,09 triliun dan laba bersih 108,7 miliar. Namun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan laba menjadi 101,4 miliar akibat tekanan dari kenaikan harga bahan baku. Sementara pada tahun 2024 meskipun laba turun menjadi 97,1 miliar, margin kotor justru meningkat hingga 58%, menunjukkan adanya perbaikan efisiensi produksi. Selanjutnya, jika kita lihat dari struktur keuangan, Campina memiliki posisi yang sangat kuat dengan debt to equity ratio atau DER perusahaan yang hanya sekitar 0,01, menandakan hampir tidak ada ketergantungan terhadap utang. Kemudian, gross margin yang meningkat hingga 58% juga memperlihatkan kemampuan perusahaan menjaga efisiensi meskipun harga bahan baku berfluktuasi. Secara keseluruhan, likuiditas stabil dan efisiensi produksi terus membaik. Untuk outlook 2025, perusahaan diperkirakan akan tetap tumbuh positif dengan asumsi pertumbuhan pendapatan sekitar 4% dan margin laba bersih sekitar 8 hingga 9%, maka laba bersih tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar 105 miliar. Dari hasil analisis, rekomendasi investasi untuk saham CAM adalah hold atau accumulate. Hal ini karena fundamental perusahaan masih sangat solid, namun valuasinya belum sepenuhnya mencerminkan potensi efisiensi jangka panjang. Beberapa faktor pemicu kenaikan valuasi yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama yaitu adanya inovasi produk baru, kemudian efisiensi biaya dan rantai pasok, serta pemulihan daya beli konsumen. Kesimpulannya, Campina menunjukkan fondasi keuangan yang kuat, efisien, dan memiliki prospek pertumbuhan jangka menengah yang menarik bagi investor yang berorientasi jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas analisis valuasi saham PT Campina Ice Cream Industry Tbk yang dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu absolute valuation dengan metode discounted cash flow dan relative valuation berdasarkan rasio keuangan atau multiples. Pada pendekatan DCF, valuasi dilakukan berdasarkan arus kas bebas perusahaan atau free cash flow dari tahun 2021 hingga 2024. Hasil perhitungan menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi secara keseluruhan meningkat, yang menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang stabil dan bertumbuh. Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan pendapatan yang moderat dan tingkat diskonto fluktuatif, hasilnya menunjukkan tahun 2021 nilai perusahaan sekitar 561 miliar dan tahun 2022 naik menjadi 713 miliar dan 2023 mencapai 864 miliar. Kemudian di tahun 2024 meningkat lagi hingga 991 miliar. Kesimpulannya, hasil valuasi dengan metode DCF mencerminkan prospek jangka panjang yang positif bagi Campina dengan potensi pertumbuhan nilai perusahaan yang stabil. Jika kita melihat dari sisi relative valuation, saham Campina dibandingkan dengan rata-rata perusahaan sejenis di industri makanan dan minuman seperti Indofood CBP atau ICBP dan Mayora atau MYOR menunjukkan beberapa hal yang menarik. Untuk price to earning ratio atau PER, Campina berada di sekitar 9 hingga 12 kali, sedangkan rata-rata di industri termasuk perusahaan seperti ICBP dan Mayora berada di atas 15 kali. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif saham Campina tergolong under value. Selanjutnya, pada price to book value atau PBV, Campina tercatat sekitar 1,2 hingga 1,3 kali lebih rendah dibandingkan rata-rata industri yang berada di sekitar 2 hingga 3 kali. Artinya harga saham Campina relatif murah dibandingkan nilai bukunya. Sedangkan price to sales ratio atau PSR Campina berada di sekitar 1,07 hingga 1,21 kali, sedikit lebih rendah dari rata-rata industri, yaitu 1,5 hingga 2 kali, sehingga tetap kompetitif di sektor consumer goods.
Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa rasio valuasi Campina lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa saham CAM atau Campina saat ini masih undervalue dan berpotensi mengalami revaluasi atau repricing apabila kinerja, profitabilitas, serta efisiensi perusahaan terus membaik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kombinasi kedua pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham Campina memiliki fundamental yang kuat namun belum sepenuhnya dihargai pasar. Dengan kata lain, CAM termasuk Campina termasuk undervalue stock dengan potensi kenaikan valuasi di masa depan apabila profitabilitas dan efisiensi operasional dapat dipertahankan. Kemudian selanjutnya ada financial analysis, di mana kinerja keuangan PT Campina selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan pertumbuhan pendapatan yang positif. Pendapatan perusahaan meningkat dari 1,02 triliun pada tahun 2021 menjadi 1,16 triliun pada tahun 2024, di mana ini mencerminkan pertumbuhan rata-rata sekitar 4-5% per tahun. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan penjualan serta posisi pasar yang masih kuat di tengah persaingan industri makanan dan minuman, khususnya segmen es krim. Namun meskipun pendapatan meningkat, laba bersih perusahaan mengalami fluktuasi. Setelah meningkat signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 127,4 miliar, laba bersih menurun menjadi 97,1 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tekanan pada margin laba akibat kenaikan biaya produksi atau penurunan volume penjualan. Selain itu, arus kas bebas atau free cash flow menunjukkan tren menurun dari 172 juta pada tahun 2021 menjadi hanya 20 juta pada tahun 2024, yang dimana ini mengindikasikan tekanan terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya. Kemudian dari struktur permodalan, rasio utang terhadap ekuitas atau DER mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 0,06 pada tahun 2021 menjadi 0,01 pada tahun 2024. Dan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengandalkan modal sendiri dan memiliki risiko keuangan yang rendah. Sementara itu, margin laba kotor atau gross profit margin mengalami peningkatan dari 0,54 menjadi 0,58 yang mencerminkan adanya perbaikan efisiensi produksi. Kemudian untuk rasio profitabilitas seperti ROE dan ROA cenderung stabil di kisaran 0,09 sampai 0,13 panjang periode pengamatan, di mana ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang relatif konsisten, meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dan dari sisi likuiditas, current rasio menunjukkan penurunan dari 13,31 pada tahun 2021 menjadi 5,05 pada tahun 2024. Dan meskipun menurun, rasio ini masih menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat baik. Sementara itu, rasio profit margin on sales sempat meningkat pada tahun 2022 sampai 2023 sebesar 0,11, namun kembali turun menjadi 0,08 pada tahun 2024. Dan untuk rasio inventory turnover juga mengalami fluktuasi dengan peningkatan tajam pada 2023 sebesar 6,11 yang kemudian menurun kembali ke 3,80 di tahun 2024, di mana ini menunjukkan adanya kemungkinan penurunan penjualan atau penumpukan persediaan. Secara keseluruhan, kinerja PT Campina Es Krim Industri Tbk selama 2021 sampai 2024 menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang sehat, efisiensi produksi yang membaik, serta struktur keuangan yang semakin kuat karena rendahnya tingkat utang. Namun, perusahaan menghadapi tantangan berupa penurunan laba bersih dan arus kas yang perlu diantisipasi agar tidak mengganggu keberlanjutan operasional. Kemudian untuk proyeksi ke depan, dengan asumsi pertumbuhan pendapatan sebesar 4% per tahun dan margin laba bersih sekitar 8-9%, pendapatan PT Campina pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 1,20 triliun dengan laba bersih sekitar 105 miliar. Proyeksi ini tetap memperhatikan faktor musiman dalam bisnis es krim, serta potensi kenaikan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi margin laba perusahaan. Kemudian, jadi secara umum, kualitas laba PT Campina Es Krim Industri Tbk tergolong baik karena tidak terdapat indikasi pendapatan non-recurring yang signifikan, maupun perubahan kebijakan akuntansi yang besar. Untuk rasio leverage yang rendah juga menunjukkan bahwa tidak ada indikasi aktivitas keuangan yang tersembunyi di luar neraca. Namun, karena bisnis es krim bersifat musiman dan sensitif terhadap daya beli masyarakat serta harga bahan baku, maka proyeksi keuangan perlu dibuat secara konservatif agar tidak menimbulkan overestimasi terhadap kinerja di masa mendatang. Selanjutnya kita akan membahas investment risk atau resiko investasi yang dihadapi oleh PT Campina Es Krim Industri Tbk. Secara umum, profil Campina tergolong moderat dan masih dapat dikelola. Namun, tetap ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh investor. Yang pertama, ada operational risk. Campina menghadapi fluktuasi harga bahan baku seperti susu, gula, dan energi yang dapat menekan biaya produksi serta margin laba. Selain itu, karena bahan baku yang bergantung pada pasokan lokal dan global, perusahaan berisiko terhadap volatilitas harga dan gangguan rantai pasok atau supply chain disruption.
Dari sisi keuangan, leverage perusahaan masih tergolong sangat rendah dengan debt to equity ratio atau DER sekitar 0,01 sehingga resiko keuangan tergolong moderat. Namun, arus kas operasional Campina masih sangat sensitif terhadap perubahan permintaan sehingga potensi tekanan likuiditas jangka pendek bisa muncul jika penjualan melemah. Kemudian yang ketiga ada regulatory dan completion risk. Campina juga menghadapi resiko dari perubahan kebijakan pemerintah, baik dalam perpajakan, regulasi keamanan pangan maupun ketentuan lingkungan. Jika regulasi semakin ketat, maka biaya kepatuhan atau compliance cost dapat meningkat dan menekan profitabilitas. Yang keempat ada market dan competitive risk. Dari sisi pasar, tren gaya hidup sehat mendorong pergeseran konsumsi ke produk rendah gula dan non-dairy yang bisa mengurangi permintaan terhadap es krim konvensional. Selain itu, persaingan ketat dari pemain besar seperti Unilever atau dengan Max es krimnya Walls dan Aicha serta munculnya merek lokal baru menambah tekanan di industri. Tak hanya itu, ancaman dari produk substitusi seperti dessert beku non-susu juga menjadi potensi risiko jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada governance dan external risk. Dari sisi tata kelola keuangan, laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada red flag audit dan material weakness dalam pengendalian internal. Namun, faktor eksternal seperti penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakpastian ekonomi tetap menjadi resiko yang harus diwaspadai. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Campina memiliki resiko operasional dan pasar yang perlu dimitigasi. Namun, resiko keuangan dan tata kelola masih sangat terkendali. Dengan demikian, profil resiko Campina tidak dapat dikategorikan sebagai moderat dan manageable sehingga tetap menarik bagi investor jangka menengah hingga jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada analisis environmental, sosial, dan governance atau biasa disebut ESG. Yang pertama yaitu environmental, di mana PT Campina Es Krim Industri menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan melalui pengurangan limbah produksi, penggunaan teknologi pendingin ramah lingkungan, dan optimalisasi energi pada pabrik berstandar ISO 14001. Dan PT Campina juga aktif meminimalkan pemakaian plastik sekali pakai, yaitu dengan meningkatkan daur ulang kemasan serta mengkampanyekan green office dan penanaman pohon di lingkungan perusahaan. Kemudian program digitalisasi proses produksi juga membantu efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon, serta pemenuhan regulasi lingkungan dan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu aspek sosial, di mana pada aspek sosial PT Campina Es Krim Industri menjalankan berbagai program CSR seperti donasi produk kepada anak panti, kemudian kampanye edukasi nutrisi, dan pembinaan UMKM lokal untuk mendukung rantai pokok yang berkelanjutan. PT Campina Es Krim Industri juga memberdayakan karyawannya melalui pelatihan rutin, memperhatikan K3 dan pemberian fasilitas kesehatan, serta mengutamakan inklusivitas gender dan keadilan dalam rekrutmen. Dengan pengembangan komunitas juga dilakukan dengan pemberian beasiswa dan pelatihan untuk masyarakat sektor pabrik. Dan yang terakhir untuk aspek governance, PT Campina Es Krim Industri juga menjalankan tata kelola perusahaan sesuai regulasi OJK dan pedoman GCG, menerapkan transparansi laporan, kemudian juga akuntabilitas dan kebijakan anti korupsi. PT Campina Es Krim Industri juga berkomitmen pada integritas, pengawasan internal, audit berkala, serta kepatuhan pada standar ISO 26000 dan GRI untuk pelaporan berkelanjutan. Manajemen secara aktif melibatkan stakeholder dan menjaga komunitas terbuka dengan pemegang saham serta masyarakat. Demikian penjelasan kami tentang PT Campina Es Krim Industri Tbk. Secara keseluruhan, Campina memiliki kinerja yang stabil, inovatif produk yang kuat, dan prospek pertumbuhan yang positif. Terima kasih telah menonton. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat tentang perusahaan ini.